dengan kedatangan kalian kemari? Itu cuma mitos. Suwangi itu bukan buat main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan bagian dari Nusantara. Dari sekian banyak pulau yang ada di Maluku, terdapat satu pulau yang dikenal dengan kemistikannya yang tersohor hingga ke pelosok negeri. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi dari Parang Salawaku. Maupora merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Pulau ini dianggap sebagai pulau keramat karena menjadi tempat para setan dan penganut ilmu hitam seluruh dunia berkumpul jadi satu. Masyarakat setempat sering menyebutkan Pulau Maupora sebagai Pulau Suwangi atau Pulau para pemuja iblis. Pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Batu Timbul atau dalam bahasa setempat Watu Palpiali. Disebut sebagai Pulau Batu Timbul karena pulau ini hanya berupa karang yang timbul di permukaan laut, di mana terdapat sebongkah karang timbul yang dipercaya sebagai tempat persidangan para setan sedunia. Bongkahan karang yang berlindung di balik mosaik pulau subur dan hijau Kepulauan Romang ini telah melegenda dan tersohor sampai ke ujung dunia dengan kemistikannya. Informasi dan referensi tersebut dihimpun dari n25news.com. Pulau Maupora menyimpan sejumlah legenda mistik bagi penduduk Maluku Barat Daya. Hamparan mistik Maupora sangat erat dengan kekuatan spiritual masyarakat penguasa alam gaib. Hal mistik memang ada dan nyata di seluruh tempat di Maluku. Salah satunya di Pulau Maupora yang dikenal sebagai Pulau Suwangi. Menurut kepercayaan orang Maluku, Suwangi merupakan manusia hidup yang mempelajari ilmu hitam dan tinggal berbaur dengan masyarakat lainnya. Suwangi sering melakukan ritual mistik dengan menari di bawah sinar bulan purnama. Suwangi ditakuti karena ilmu hitam ini bisa digunakan untuk membunuh musuh atau orang yang tidak disukainya. Bagi orang yang mempunyai penglihatan khusus atau memiliki ilmu kebatinan, Pulau Maupora bisa dilihat sebagai sebuah istana megah yang terdiri dari 3 bagian, yakni bagian depan merupakan tempat persidangan, sementara bagian tengah sebagai tempat raja memimpin persidangan di mana terdapat kursi kerajaan, dan bagian belakang merupakan tempat pembantaian dan dapur tempat memasak. Korelasi supranatural sebuah kekuatan gaib dengan lokus pembujaan Suwangi dikuak berdasarkan kisah nyata seorang pendeta yang mendapat tugas pelayanan di Maluku Barat Daya. Menurut pengakuannya, beliau pernah masuk dan ambil bagian dalam perjamuan tersebut bukan sebagai pengikut, hanya untuk melihat seberapa besar kekuatan mereka dibanding dengan kuasa Allah yang kita sembah. Dahulu ia masuk ke Maluku Barat Daya di saat daerah ini masih kental dengan kepercayaan ilmu hitam yang dikenal dengan istilah Suwangi. Ia masuk ke dunia gaib tersebut dengan bantuan seorang majelis jemaat di daerahnya yang dikenal masyarakat setempat sebagai orang yang menggunakan ilmu hitam terkuat pada waktu itu. Menurut pendeta tersebut, di Pulau Maupora terdapat sebuah batu berbentuk meja persembahan atau altar untuk pertemuan para penghuni alam gaib. Altar menjadi mimbar persembahan darah para korban Suwangi. Padahal jika dilihat secara kasat mata, itu hanya batu karang yang timbul di permukaan laut. Berbeda dengan perjamuan pada kepercayaan Kristen, perjamuan ilmu hitam diadakan 1 tahun hanya 1 kali. Dalam 1 tahun itu, ia akan dipertanggungjawabkan. Ia makan berapa orang, bunuh berapa orang, bayi berapa orang, dan saat perjamuan akan dikasih dagingnya. Dan di saat itu, di hari yang ditentukan, semua orang dengan ilmu gaib akan datang dan berkumpul di Pulau Maupora. Lebih lagi dikatakannya, di kepala meja ada rajanya seluruh setan di dunia, yaitu Lucifer. Alkisah terjadi sebuah perbincangan antara pendeta dan majelis tersebut yang dikemas dalam bahasa orang Ambon. "Bapak, sebelumnya beta minta maaf
Minggu depan ini beta harus ikut perjamuan atau sama orang akan bunuh beta, kata pendeta tersebut. Beta ingin masuk di dalamnya, tetapi hal itu dibantah, katanya. Bapak tidak mungkin, karena di sana sudah diketahui mana sisi yang percaya kepada terang dan mana sisi yang sudah ada pada gelap. Akan tetapi ia bersikeras, beta tetap akan pergi. Saat itu pendeta mulai berdoa, meminta cahaya yang ada dalam tubuhnya untuk redup. Tak boleh kuat, tetapi harus kontrol. Akhirnya permintaan tersebut disetujui. Kalau Bapak sudah siap berangkat ikut perjamuan, berarti beta harus kasih dia punya teknik. Bapak harus persiapkan kacang, ubi merah, Fanta. Saat itu belum kenal Fanta, yang saat diminum dikiranya darah. Ditaruh di botol air, lalu kacang dan ubi merah, bagaikan daging manusia kalau dimakan. Saat berangkat, peralatan sudah mesti siap sebelum jam 12:30 malam. Dan kalau Bapak ingin katun dua balik dengan selamat, Bapak harus ikut beta punya aturan. Saat beta bilang Bapak tutup mata, dan Bapak naik ke beta pundak, Bapak jangan pernah sedetik pun atau dalam pikiran Bapak untuk buka mata lihat apa yang terjadi. Kalau seng katong seng balik, biar kuasa Tuhan lai. Sebaliknya, pendeta pun menjawab, oke, beta siap. Bapak pendeta ikat kain hitam di mata lalu naik di pundaknya. Saat naik, sekitar 7 menit kemudian sudah sampai. Itu pun lewat pulau ke pulau, jadi cuma terbang. Ketika sudah sampai di tempat tujuan mereka, katanya, Bapak, seng boleh bicara dengan satu manusia yang ada di sini lai. Karena semua orang yang ada di sini, dong semua sudah terkontaminasi dengan alam gaib. Katumpung raja sudah datang ambil katumpung otak positif. Yang ada cuma kegelapan dalam katumpung diri. Bapak cuma bisa duduk, ikut petunjuk, dengar persidangan kayak apa. Dengar pengakuan yang pakai ilmu seperti apa. Lalu Bapak lihat perjamuan kudus bagi dorang itu seperti apa. Satu lai, Bapak ambil bahan yang sudah dibawa itu, Bapak taruh kacang dan ubi merah itu di sak sebelah kanan. Minuman itu Bapak taruh di sak sebelah kiri. Supaya waktu makanan kudus, dagingnya bayi manusia, pas sampai di Bapak, Bapak angkat dagingnya lalu Bapak makan kacang dan ubi merah itu. Saat minum juga sama. Pendeta itu pun mengikuti arahan majelis tersebut. Sampai akhirnya dimulailah perjamuan kudus ilmu hitam. Diawali dengan makan perjamuan oleh rajanya, Lucifer, hingga dilanjutkan oleh pengikutnya. Alhasil mereka berdua kembali dengan selamat. Sejauh ini pulau yang luasnya tak sampai 1 kilometer tersebut menyimpan kisah mistik seputar sering dihelatnya pertemuan para penghuni alam gaib. Lazimnya disebut juga Kongres Tahunan Setan Sedunia. Berdasarkan kesaksian tersebut dan cerita dari masyarakat setempat, alam gaib yang berbau mistik di Maluku, pintu alam gaib tempat masuknya setan di seluruh dunia, berpusat pada Pulau Maupora. Itulah sepenggal kisah tentang Pulau Maupora, Pulau Suanggi. Dan terima kasih untuk saudara semua yang masih tetap setia di channel Parang Salawaku. Salam Satu Darah Maluku.